Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 4.2, yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran yang bisa kalian capai hari ini adalah merancang cerita pendek, menulis cerita pendek, dan menyuntingnya. Jadi, kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, setelah merancang cerita pendek, diharapkan kalian bisa menulis cerita pendek tersebut berdasarkan rancangan yang sudah kalian susun. Baru nanti kalian menyunting cerita pendek tersebut. Yuk, ikuti langkah yang pertama. Merancang cerita pendek. Merancang cerita pendek diawali dari memilih tema yang sesuai dengan kemampuan. Maksudnya, sebagai penulis pemula, hendaknya kita bisa memilih tema dari yang mudah-mudah terlebih dahulu. Misal nih, tema yang sesuai dengan pengalaman hidup atau kisah orang-orang terdekat kita. Bisa juga loh tema itu diangkat dari budaya setempat yang sudah kita kuasai banget. Intinya ya, jangan memilih tema yang terlalu sulit untuk diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita baru akan mulai menulis sebuah cerpen. Nah, yang kedua setelah tema adalah menentukan judul. Judul itu bisa kita tentukan dengan 4 cara. 1. Pendek aja, tidak lebih dari 4 kata. 2. Pilih satu kata saja namun sangat memesona. 3. Diambil dari nama tokoh utama cerpen tersebut. Misalkan nih, kalian pernah kan melihat film Dylan atau membaca novelnya. Nah, kata Dylan itu sendiri diambil dari nama salah satu tokoh utama yang ada di dalam cerita tersebut. Dan yang keempat, untuk menarik minat, biasanya kita bisa menggunakan nama yang jarang dipakai. Atau bisa juga kok kita pilih nama-nama tersebut dari bahasa asing atau bahasa daerah. Yang penting menarik. Nah, yang ketiga, kita tentukan jumlah, nama, sifat, dan peran tokohnya. Jadi, cerpen itu hendaknya berfokus pada satu atau 3 tokoh saja. Nama tokoh juga sebaiknya ditentukan lebih dulu nih, agar lebih mudah merancang tahap berikutnya. Kemudian sifat dan peran tokohnya, misalkan siapa yang jadi tokoh utama, siapa yang jadi tokoh figuran, siapa yang jahat, siapa yang baik, atau siapa yang ada masalah, dan juga siapa yang membantu memecahkan masalah tersebut. Baru langkah yang keempat, membuat alur cerita yang jelas. Jadi, di dalam sebuah cerpen itu, yang paling menarik adalah bagian alurnya. Karena apa? Karena alur dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, itu adalah pengenalan tokoh-tokoh dari cerita yang akan kita sajikan. Kemudian, kita kenalkan masalah yang akan kita selesaikan. Yang ketiga, bagaimana upaya tokoh-tokoh tersebut menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Yang keempat, kita sebut sebagai perumitan masalah atau biasanya adalah konflik. Yang kelima, bagaimana tokoh-tokoh tersebut memecahkan masalah. Dan yang keenam adalah kesimpulannya. Jadi di bagian keenam ini atau penutup, bisa kita buat dengan model menggantung atau surprise, kejutan bagi pembaca. Nah, langkah yang kelima adalah memperindah cerpen dengan susastra. Maksudnya apa? Maksudnya, kita bisa membuat bahasa dalam cerpen itu seperti halnya ketika kita membuat puisi atau pantun. Bisa juga kita mengulang kata dengan padanannya agar tidak bosan. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata yang jarang dipakai dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya, setelah kalian mencoba merancang, kalian kan menulis cerita pendek tersebut. Jika sudah selesai, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu menyunting cerita pendek. Jadi, pada tahap menyunting cerita pendek ini, kalian harus mengecek mulai dari keterpaduan paragraf yang sudah kalian buat. Paragraf 1, 2, 3, dan selanjutnya apakah sudah padu? Sehingga enak untuk dibaca oleh teman kita atau pembaca yang lain. Kemudian cek kesalahan tulisannya. Kalau kita membuat cerpen dengan cara
mengetiknya di laptop atau komputer, biasanya sering terjadi typo. Nah, ini kita hindari dengan cara membacanya sekilas, kemudian kita cari kesalahan tulisannya. Kemudian ketepatan ejaan yang sudah kita gunakan. Kemudian kita cek lagi pilihan katanya, apakah sudah sesuai dengan cerita-cerita yang kita sampaikan, alur-alurnya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah keefektifan kalimat yang kita gunakan. Nah, dari penjelasan ini, sudah siapkah kalian untuk menulis cerpen yang menarik? Nah, jika sudah, selamat mencoba. Ibu tunggu karya kalian. Terima kasih. Sekian pembelajaran bahasa hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.